Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada ungkapan yang lebih indah selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita, Allah masih menggetarkan hati kita untuk merasakan betapa indahnya bulan Ramadan, sehingga Allah mudahkan pula langkah kaki kita menuju masjid ini bersama-sama untuk menjalankan sebuah kewajiban, yaitu sholat isya, dan yang nantinya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk ke dalam golongan hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, setiap amal ibadah yang kita lakukan ada satu hal yang menjadi syarat penting diterimanya sebuah amal ibadah, tidak lain dan tidak bukan adalah ikhlas karena Allah. Pentingnya ikhlas dalam ibadah yang kita lakukan, Allah tegaskan di surat Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka amal ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah melainkan kecuali orang-orang yang melaksanakannya dengan ikhlas. Maka semakin ikhlas amal ibadah yang kita lakukan, maka semakin mendapat pahala kebaikan di sisi Allah. Semakin ikhlas amal ibadah yang kita lakukan, maka semakin nikmat ibadah yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, ikhlas ini Bapak Ibu artinya adalah murni. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita niatkan harus murni hanya karena Allah. Nah, kita sering kebalik antara ikhlas dan ridho. Ridho ini artinya adalah menerima segala ketetapan Allah. Ya. Maka ketika ada orang yang terkena musibah, ya, yang ridho, ya kebanyakan kita kebalik, sing ikhlas ya, mudah-mudahan motornya cepat balik gitu. Ada tetangga yang meninggal, sing sabar, sing ikhlas. Nah, kadang kita keliru antara ridho dan ikhlas. Sejatinya ya, ikhlas ini berarti kita melakukan setiap ibadah yang kita lakukan ini hanya benar-benar murni karena Allah, tidak ada campuran sesuatu pun. Ya. Kita ibadah jangan sampai diniatkan, mumpung ada Pak Bos, mumpung ada ketua takmir, mumpung ada Pak RT. Nah, ini terkadang hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Ya.
karena sudah dikotori dengan niat lain dan tidak murni karena Allah. Maka ikhlas ini bukan berarti tidak berharap kepada Allah, berharap, tapi hanya satu kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu ya hanya kepada Allah. Maka ada 5 kiat cara untuk melatih ikhlas. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita beramal, melaksanakan sebuah amal ibadah, yang pertama, jangan selalu ingin diketahui orang lain. Memang ada beberapa ibadah yang mengharuskan ya, dan tidak menjadi masalah ketika diketahui orang lain. Apa contohnya? Ibadah-ibadah fardu. Namun apabila ibadah sunnah ya, ini lebih baik ketika dikerjakan hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kemudian yang kedua, jangan selalu ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini yang kadang membuat ibadah kita ini naik turun. Begitu ada orang lain yang melihat, kita melaksanakan sholat duha, mumpung ada Pak Bos lah sholat duha, siapa ngerti gajinya munggah gitu kan. Begitu Pak Bosnya nggak ada, nggak sholat duha. Nah, bukan menjadi patokan berarti ketika ada bos ataupun orang lain kita melaksanakan sholat duha, tapi mau tidak ada orang, mau ada orang, sebaiknya adalah ya kita tetap melakukan. Sehingga ketika kita sudah melakukan dan terbiasa meniatkan segala ibadah kita ini karena Allah, ya meskipun ada orang lain pun insya Allah kita tidak akan goyah niatnya hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, jangan selalu ingin dipuji. Nah, ini yang menjadi penyakit kita. Kita ini memang orang yang seneng banget kalau dipuji ya, tapi mboten seneng kalau misal dikritik ya. Nah, kita senang kalau dipuji, ya Allah Pak, ibadah rajin banget ya, Masya Allah, sholat duhanya 12 rakaat, malamnya qiyamul lail, ya Allah. Tipsnya apa sih Pak? Nah, malah jadi sharing. Nah, kadang pujian ini justru malah menguji iman kita. Maka jangan sekali-kali kita ini bangga dengan sebuah pujian. Ya. Tapi siapa tahu dengan pujian ini malah merusak amal ibadah kita. Yang tadinya kita ini ibadah hanya karena Allah, begitu kita puji, kita senang, oh kita lupa bahwa kita ini ibadah ini buat Allah, bukan karena ingin dipuji. Kemudian yang keempat, jangan selalu ingin dihargai ataupun diperlakukan spesial oleh siapapun itu. Padahal sejatinya kita ini adalah bukanlah seseorang yang berhak untuk dihargai, berhak untuk dispesialkan. Cuma kita ini ya sedang Allah tutup saja aibnya, sehingga ya kita tidak terlihat buruk oleh orang lain. Padahal sejatinya ya Allah, betapa hinanya diri kita ketika ya Allah nanti bukakan daftar dosa yang pernah kita lakukan, kemudian ibadah yang kita lakukan. Mungkin kita rajin ibadah, tapi kita nggak tahu apakah ibadah ini bernilai pahala atau justru malah sebaliknya karena niat kita yang tidak ikhlas karena Allah. Dan yang terakhir, jangan selalu ingin dibalas budi. Terkadang kita ini melaksanakan sesuatu karena ingin balas budi, ingin balasan dari orang lain. Banyak tetangga, hari ini ya, mentang-mentang tetangganya itu penjual kelapa duren, es kelapa duren, dikasih ke tetangganya ya, yang jualan chicken ayam ya. Pak punten, ini ada jajan buat buka puasa es kelapa durian.
Yang ngasih, mudah-mudahan diwecikan paha atas geprek. Nah, ini bisa merusak pahala kita yang tadinya niatnya mau sedekah, nggak dikasih, justru malah sakit hati, ya, menggel. Jadi perlu kita pahami bersama, ya, bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan ya benar-benar harus karena Allah, lillahi ta'ala. Adapun kita contoh naik mobil, kemudian qadarullah bannya meletus, ada orang datang, Pak, bannya kenapa? Oh, meletus, ini mau saya ganti. Oh, sini Pak, saya bantu. Alhamdulillah, ana wong apikan. Selesai mobilnya jadi, Pak, semuanya 30.000. Nah, kan kita menggel ya. Awalnya ngomong sini Pak, saya bantu. Dan niatnya bantu, tapi di akhirnya itu minta 30.000. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Kita yang tadinya niatnya alhamdulillah, seneng gitu kan. Ya Allah, begitu minta 30.000. Mas, aku ya bisa ngelakoni dewek ya gitu kan. Nah, lagi-lagi yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita perbaiki. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, yuk sama-sama kita niatkan karena Allah, murni. Puasa kita niatkan murni karena Allah. Jangan sampai terkotori niat ini hanya karena pujian, kemudian balasan dari orang lain, ya. Maka yuk sama-sama di bulan Ramadan ini menjadikan momentum kita untuk memperbaiki akhlak kita, terutama akhlak kita kepada Allah. Setiap kita melaksanakan ibadah, yuk sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala, murni, tulus karena Allah. Kalau kemarin saya dengar itu ada rumus 3L, Pak. Yang pertama adalah lakukan karena Allah, yang kedua adalah lanjutkan karena Allah, dan yang ketiga lupakan karena Allah. Kebaikan yang kita lakukan nggak perlu diingat, nggak perlu diungkit, lakukan, lupakan, tapi lakukan karena Allah dan lupakan karena Allah. Karena ketika kita ungkit, ya, kebaikan yang sudah kita lakukan, justru itu malah bisa jadi merusak amal ibadah yang pernah kita lakukan pada saat itu. Aku qauli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.